Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin al mu'tadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunjina min azabin alim wa tudkhiluna ila daril khulud wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh jaa bidinil islam la yaqbalullahu dinan siwa salatan wa salaman ala nabiyyina wa habibina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala inna akramakum 'indallahi atqakum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat, para tamu undangan Allah yang berbahagia. Pertama, marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan di dalam kehidupan kita dengan cara menggunakan nikmat tersebut sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik hamba yang harus kita ikuti dalam mencontoh, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah abdan syakura, hamba Allah yang paling banyak bersyukur dan yang paling pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apapun nikmat yang barangkali kita merasa banyak atau sedikit nikmat tersebut, tetap kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tetap kita curahkan buat baginda besar yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melapaskan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kesadaran jiwa kita, kesadaran diri kita, kebiasaan lisan kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu bukti tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tidak tahu di antara amalan mana yang nantinya yang akan mendatangkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Kita takkan pernah masuk surga, memasuki surga Allah Subhanahu wa taala dengan amalan kita, tidak akan pernah dengan amalan kita. Tetapi yang memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita khawatir, perlu kita berharap di antara sekian banyak ibadah yang kita lakukan, yang kita tiru dari kehidupan Rasulullah, mudah-mudahan adalah satu nantinya yang akan mengundang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang akan memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
Kemudian tetaplah kita istiqamah mempertahankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kekuatan jiwa dan raga kita dalam kehidupan ini. Semaksimal mungkin kita lakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita hindarkan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, orang-orang yang di bawah lindungan kita, kita hindarkan mereka semua dari melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, pada siang Jumat yang mulia ini, dalam waktu yang amat singkat, marilah kita sama-sama memahami, memaknai, merenungkan salah satu di antara panggilan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, salah satu krisis yang kita alami dalam kehidupan kita ini adalah begitu kurangnya, begitu sedikitnya kaum muslimin yang memahami sebaik mungkin hakikat agama yang mereka anut. Agama Islam inilah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena potensinya ketika kita tidak memahami Islam secara baik, tidak memahami petunjuk Allah Subhanahu wa taala ini dengan sebaik mungkin, dan tidak berlandaskan kepada petunjuk-petunjuk yang Allah berikan kepada mereka seperti para ulama kita, mereka pewaris para nabi. Tak kita jadikan mereka masadir, sumber atau referensi dalam memahami agama yang kita peluk ini, maka kita akan banyak jatuh di dalam jurang perpecahan, jatuh di dalam berlama-lama kita di dalam ketidakdewasaan dalam kehidupan ini. Kita akan senantiasa mengedepankan pendapat kita, mengedepankan ego kita, bahkan sampai menyatakan diri kita orang yang paling benar dalam mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Potensinya juga adalah kita akan memisahkan antara agama dengan kehidupan kita. Urusan kehidupan dunia, tinggallah urusan dunia, tak bisa diikut campurkan oleh urusan Islam. Dan jatuh kita kepada pikiran liberalisme, sekuler. Bahkan kita jatuh kepada sesuatu atau petunjuk yang betul-betul jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, bahkan bukan kita saja yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 14 abad yang lalu Allah ingatkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan ayat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan wahai Muhammad ayat ini kepada para sahabatmu, kepada umatmu, kepada umat manusia seluruhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman.
Allah panggil umat manusia ini, hamba-hambanya, dengan kata iman. Karena iman inilah yang mampu, imanlah yang mampu menerapkan apa yang Allah inginkan, apa yang Allah arahkan, apa yang Allah petunjukkan kepada kita. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb-Nya, penciptanya, yang akan membangkitkannya, yang memutuskan kehidupannya di dunia ini. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang yakin bahwa kehidupan dunia ini hanyalah sementara, ada kehidupan yang lebih jauh lagi, yang lebih panjang lagi, yaitu kehidupan akhirat. Udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, ke dalam silmi. Kata para ulama, mayoritas para ulama tafsir mengatakan kata silmi itu adalah Islam. Masuklah kamu ke dalam Islam kafah, secara menyeluruh. Yang dimaksud oleh ayat ini, di antara ini maksud oleh firman Allah Subhanahu wa taala ini adalah, kita yang pertama, kita jangan hanya mengaku sebagai seorang muslim saja, tapi masuklah, jadilah seorang muslim yang memiliki identitas betul-betul muslim yang kafah, muslim yang universal, muslim yang kamil, muslim yang betul-betul hidup dan matinya karena agama Allah Subhanahu wa taala ini. Tidak separuh-separuh dia menyertakan agama Allah di dalam kehidupannya. Dia tidak akan memisahkan antara kehidupannya dengan Islam. Muslim yang siap bahwa kehidupannya diatur oleh Islam itu sendiri. Muslim yang menggunakan waktunya, memberikan ruang kepada kehidupannya untuk mempelajari sebaik mungkin agama yang dia yakini, yaitu Islam. Masuklah, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan separuh-separuh. Karena yang separuh-separuh yang kamu pahami itu tak akan memberikan kesempurnaan di dalam penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh. Siapkanlah diri kamu untuk siap diarahkan, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik diri kamu, keluarga kamu, dan masyarakat kamu. Karena salah satu identitas dari masyarakat muslim adalah mereka tunduk dan taat dan mau diarahkan oleh petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Jangan kamu ikuti arahan-arahan yang tidak sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang ditaburi oleh kenikmatan yang akhirnya kamu berujung kepada kehinaan, kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu jalan syaitan. Karena inna masyaqqatat ta'ah tadhhab, karena sesungguhnya ketaatan, kesulitan kita dalam menjalankan ketaatan dalam kehidupan ini betul-betul susah, dan semua itu akan berakhir. Walakin sawabuha yabqa indallah, akan tetapi pahala ganjaran Allah akibat dari susah payah kita menjalankan ketaatan kepada Allah, menjalankan petunjuk Islam ini, berbuah pahala di sisi Allah, dan pahala itu pasti kekal di sisi Allah dan akan menyelamatkan kita dari murka Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan lazzatul maksiyah, sedangkan nikmatnya hidup bermaksiat, terbuka lebar kesempatan itu. Bahkan kita yang memiliki
kedudukan yang tinggi, harta yang banyak, pergaulan yang luas, dan semua kita miliki, terbuka lebar bagi kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, semua itu akan berakhir. Dengan berakhirnya kehidupan ini, akan tetapi azabnya kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala, kecuali kita betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jalan syaitan pasti ditaburi oleh kenikmatan-kenikmatan yang menggugah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan lupa bahwa hakikat kehidupan dunia ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, kata Allah, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, istiqamahlah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Dalamilah Islam ini secara baik, secara kafah. Sadari dan gunakan sisa-sisa waktu kita di balik kesibukan kita untuk bisa memahami agama Allah Subhanahu wa taala ini sebaik mungkin, agar kita tak termasuk orang-orang yang berada di dalam penyesalan yang tiada akhir di akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.